Yang dihormati Ketua Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional PNI, Koordinator Wilayah PNI Jawa Tengah, Dewan Besar Pimpinan Cabang Perwakilan, Dewan Pimpinan Regional, Dewan Pimpinan Provinsi, Ketua Pengadilan Agama Tengah, Ketua Pengadilan Agama Islam, Pemerintah Agama, Kepala Kejaksaan, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dengan Fakultas Universitas dengan Fakultas Sosial Universitas Pendidikan dengan Fakultas Mulia Institut Pendidikan Kabupaten serta komunikasi mengawali kegiatan kegiatan Pusat Bantuan Divisi Presiden Pemilu 2025 pada tunggal pemersatu apapun yang Indonesia berani melayani dan melindungi. Berarti juga dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami kesehatan lahir batin dalam melaksanakan kewajiban kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, semoga keluarga besar BPJ Prati senantiasa dalam lindungan dan petunjukmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, semoga pusat bantuan hukum BPJ Prati dapat menjadikan sebagai rumah bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan keadilan. Ya Allah ya Rabbi, semoga pusat bantuan hukum BPJ Prati
senantiasa berperan aktif dalam menegakkan hukum dan keadilan dan menjadikan advokat yang bermartabat dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kabupaten dan Kota Tegal. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah pusat bantuan hukum DPC Berarti sebagai ladang ibadah, terutama dalam memberikan bantuan hukum yang pro bono. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dan illa ghafara. Ya Allah ya Rabbi, janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan berdosa dan bersalah kecuali Engkau ampuni dosanya. Wala hamman illa farajta, dan janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan bermasalah kecuali Engkau berikan solusinya yang terbaik. Wala maridan illa syafaita, dan janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan sakit kecuali Engkau sembuhkan. Wala mu'assaran illa yasarkan, dan janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan kesulitan kecuali Engkau mudahkan. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahim, dan juga janganlah Engkau biarkan kami mempunyai hajat kecuali Engkau kabulkan. Ya Allah ya Rabbi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Rabbi, kabulkanlah doa kami karena Engkau adalah Maha Pembenar dan Maha Mengabulkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan vals dan himne Berani.
kepada Ibu Siti Nurjana Aizali disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Tegal, Bapak Haji Widion Supriyono, SE, MM. Yang kami hormati Ketua Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Koordinator Wilayah Pradi Jawa Tengah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pradi Tegal. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Tegal, Ketua Pengadilan Negeri Slawi, Ketua Pengadilan Agama Tegal, Ketua Pengadilan Agama Slawi, Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota, Kepala Kepolisian Resor Tegal, Kepala Kejaksaan Negeri Tegal, Kepala Kejaksaan Negeri Tegal. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tegal, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Kota Tegal, Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Harkat Negeri Kota Tegal, Dekan Fakultas Syariah Usuluddin Institut Agama Islam Bakti Negara Kabupaten Tegal, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, kami DPC Pradi Tegal dapat menyelenggarakan acara pelantikan pengurus Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Tegal periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tegal yang telah memfasilitasi gedung Adipura ini untuk penyelenggaraan acara pelantikan pengurus Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Tegal. Selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada seluruh tamu undangan dan rekan-rekan advokat DPC Pradi Tegal yang telah berkenan hadir untuk menyaksikan momen pelantikan pengurus Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Tegal periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2028. Atas nama panitia, kami laporkan bahwa persiapan acara ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, namun atas dedikasi, partisipasi, dan kerja keras seluruh rekan-rekan panitia serta dukungan pemerintah Tegal dan dari berbagai pihak, maka acara pelantikan dapat terselenggara dengan lancar. Tujuan dari acara ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan sebagai tonggak awal bagi pengurus baru untuk berkomitmen dalam memberikan akses keadilan, akses to justice bagi masyarakat Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Kepada rekan-rekan pengurus Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Tegal yang sesaat lagi akan dilantik, tantangan dunia hukum makin kompleks. Maka keberadaan Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Tegal sangat diperlukan oleh masyarakat marginal dalam menggapai keadilan. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat kepada pengurus yang akan dilantik.
Prosesi pelantikan pengurus Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi masa jabatan 2025-2028. Pembacaan surat keputusan akan disampaikan oleh Sekretaris DPC Pradi Tegal kepada Bapak Raden Ashari Setiadi SHMH di Silakan. Terima kasih. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor F.019/DPN/Romawi 10/2025 tentang pengangkatan pengurus Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Tegal masa jabatan 2025-2028. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma PP Bantuan Hukum, Dewan Pimpinan Nasional DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi telah membentuk Pusat Bantuan Hukum PBH Pradi. B. Bahwa guna melaksanakan amanat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 83 tahun 2008 dan menjalankan seluruh kebijakan yang ditetapkan, PBH DPN Pradi perlu untuk membentuk PBH Pradi di daerah-daerah wilayah negara Republik Indonesia. C. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan B, maka pembentukan PBH Pradi Tegal dapat dilakukan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4282. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5248. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2014, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4955. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 dan tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5421. 5. Anggaran dasar Pradi sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Buntario Idris Darmawa, SESHMH, Notaris di Jakarta dan perubahannya. 6. Surat Keputusan DPN Pradi Nomor 016/DPN/Romawi 5/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang pembentukan Pusat Bantuan Hukum. 7. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tertanggal 8 Juli 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. 8. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 3 Oktober 2022 tentang peraturan pelaksanaan pembentukan dan pengangkatan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia pada tingkat pusat dan cabang Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia. Memperhatikan Surat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Tegal 29 September 2025 dengan hal permohonan SK Kepengurusan Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Tegal periode 2025-2028
2028 memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus Pusat Bantuan Hukum Pradi Tegal masa jabatan 2025-2028. Dewan Penasehat Ketua Suskoco SH-MM, Dr. Haji Edi Praptono SH, Dr. Fajar Aris Sadewo SH-MH, Dr. Muhyiddin SH-MH, Dr. Imam Asmaruddin SH-MH, Hajah Neneng Maudatul Hasanah SH, Waris Prabowo SH, Raden Azhari SH-MH, Amarullah SHI-MH, Sohib Mahendra SH-MH. Dewan Pengurus sebagai Ketua Dwi Hendra Saputra, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Wakil Ketua Harjono, Sarjana Pendidikan, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Sekretaris Afan Bidan Arafat, Sarjana Hukum. Wakil Sekretaris Ari Sirais, Sarjana Hukum. Bendahara Siti Nurjana, Sarjana Hukum Islam. Wakil Bendahara Eva Kurniawati, Sarjana Hukum. Bidang Pengelolaan Pro Bono, Ketua Erwin Dwi Himawan, Sarjana Hukum. Anggota Johannes Blasius Fernando, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ahmad Mustaqim, Sarjana Hukum. Chandra Yuda, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tri Ahmad Aji Saputra, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Bari Fauzi Hermanto, Sarjana Hukum. Dwi Prasetyo Adwibowo, Sarjana Hukum. Siti Nurjana, Sarjana Hukum. Widi Utomo Nugroho, Sarjana Hukum. Hairu Soleh, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Firtanasya Tri Palupi, Sarjana Hukum. Muhammad Hendri Setiawan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Arif Wijanarko, Sarjana Hukum. Bidang Organisasi dan Pengembangan. Ketua Bahtiar Riki Damara, Sarjana Hukum. Anggota Ahmad Muzain, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ferry Ferdianto, Sarjana Hukum. Muharib Fitri Gara Fahreza, Sarjana Hukum. Bidang Advokasi dan Riset. Ketua David Bani Adam, Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Anggota Nindi Anissa Permana, Sarjana Hukum. Sajer, Sarjana Agama. Widyaningsi, Sarjana Hukum. Sidik Pramana, Sarjana Hukum. Bidang Kemitraan dan Kampanye. Ketua Ciptadi Hestuti Waluyo, Sarjana Hukum. Anggota Muhammad Yasir Rizky Purnama. Faktul Felani, Sarjana Hukum Islam. Uzami Basya Rifki, Sarjana Hukum. 2. Dalam menjalankan tugas dan jabatan pengurus PPH Pradi Tegal, dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan PPH Pradi harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua PPH Pradi. 3. Masa jabatan pengurus PPH Pradi Tegal terhitung sejak 13 Oktober 2025 sampai dengan 12 Oktober 2028. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2025
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Prof. Dr. Otto Hasibuan, Sarjana Hukum Magister Manajemen sebagai Ketua Umum, Dr. Haji Hermansyah Dulaimi, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Advokat Indonesia. Demikian surat keputusan ini saya bacakan. Penyerahan surat keputusan. Penyerahan perkataan Pusat Bantuan Hukum Penegak. Pusat Bantuan Hukum oleh Ketua Pusat Bantuan Hukum BPN Pradis kepada Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Pradis terpilih Dwi Hendra. Penyerahan cipta oleh Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Pradis kepada Ketua Pusat Bantuan Hukum DPN Pradis. Penyampaian ucapan selamat kepada pengurus yang dilantik dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon persilakan kepada Bapak Wali Kota beserta dengan undangan VIP Ibu Kota.
Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Tegal terpilih kepada Bapak Dwi Hendra Saputra SHMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wali Kota Tegal Bapak Haji Delion Supriyono SEMN. Yang kami hormati Ketua Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Dr. Suhendra Asido Huta Barat SHSE MMMH, Koordinator Wilayah Pradi Jawa Tengah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pradi Tegal, Ketua Pengadilan Negeri Tegal, Ketua Pengadilan Negeri Selawi, Ketua Pengadilan Agama Tegal, Ketua Pengadilan Agama Selawi, Kepala Kepolisian Resort Tegal Kota, Kepala Kepolisian Resort Tegal, Kepala Kejaksaan Negeri Tegal, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tegal, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Harkat Negeri Tegal, Dekan Fakultas Syariah Usuluddin Institut Agama Islam Bakti Negara Kabupaten Tegal, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini saya menerima kepercayaan dari rekan-rekan DPC Pradi Tegal untuk menerima amanah sebagai Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Tegal periode 2025 sampai dengan 2028. Pusat Bantuan Hukum bukanlah sekedar organisasi profesi. PPH adalah rumah bagi mereka yang mencari keadilan, tempat bernaung masyarakat marginal. Menjadi ketua PPH Pradi Tegal bukanlah tentang jabatan atau kekuasaan dan kemudian menjadi jumawa. Menjadi ketua PPH adalah tentang dedikasi, organisasi profesi, dan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinan saya ke depan, saya mengajak rekan-rekan semua untuk fokus pada integritas, disiplin, dan profesional, di mana kita harus menjadi teladan dan membela hukum dalam cara yang bersih, jujur, dan bermartabat. Kepercayaan yang rekan-rekan berikan kepada saya adalah mandat untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat Tegal yang kehilangan hak hukumnya hanya karena keterbatasan ekonomi atau posisi sosial. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bukan sekedar pilihan sukarela atau kebaikan hati seorang advokat, melainkan sebuah amanah profesi. Pro bono merupakan amanah yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pro bono adalah jembatan antara mereka yang tidak berdaya atas hak hukum yang seharusnya mereka miliki. Saya menyadari sebagai ketua PBH DPC Pradi Tegal, saya tidak bisa berjalan seorang diri. Kekuatan PBH DPC Pradi Tegal bukan terletak pada ketuanya, melainkan pada kekompakan solidaritas seluruh pengurus dan anggotanya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya membuka diri untuk kritik dan saran sebagai bentuk untuk kemajuan PBH DPC Pradi Tegal dan siap untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Mari kita jadikan periode ini sebagai momentum untuk memperkuat peran sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah hukum Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.
Salam pro bono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pendidikan kepada Bapak Suskoto SHMM di Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wali Kota Tegal, Bapak Haji Dedi Yusuf SPMM, beserta Wakil Wali Kota Tegal. Yang kami hormati Kapolres Tegal Kota, Asari Tegal Kota, Kapolres Betawi, Asari Betawi, yang atau Betawi, yang kami muliakan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tegal, Ketua Pengadilan Agama Kota Tegal, Ketua Pengadilan Negeri Betawi, Ketua Pengadilan Agama Betawi yang mewakili yang ini, yang kami banggakan pengurus pusat aliran hukum Ketua Tegal. Alhamdulillah siang hari ini dibersamai oleh Ketua PPH Tegal, Bapak Sido. Dan saya hormati Orwil juga hari ini hadir, Bapak Dr. Sunarto. Saya terima kasih Pak. Saya dari BPC Pradi Tegal sangat memberikan apresiasi atas bantuan dan kehadiran Orwil yang mendukung pelaksanaan pelantikan PPH pada hari ini. Kami selaku Ketua sebagai pengurus DPC Pradi Tegal ingin memberikan pesan sedikit pada teman-teman rekan-rekan yang tadi dilantik menjadi pengurus PPH atau pengurus pusat bantuan hukum DPC Pradi. Jadi kalau istilahnya pusat baris itu juga sederhananya saja, pengabdian, dedikasi, dan loyalitas sebagai anggota DPC Pradi Tegal dan selaku pengurus PPH dituntut untuk seluruh anggota PPH harus lebih maksimal. DPC Pradi Tegal saya menghadirkan kepada masyarakat terutama di Kota Tegal sama Kabupaten Tegal sebuah lembaga untuk menampung dan menjawab aspirasi dari masyarakat yang tidak mampu. Menurut kita bahwa ketidakmampuan itu ada dari segi ekonomi maupun segi bantuan hukum. Kita menganut bahwa salah satu amanat dari Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003 adalah pelanggaran bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga saya selaku ketua akhirnya berharap bahwa DPC Pradi Tegal mampu menjawab segala keresahan, kerisauan dan kemarginalan masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal maupun Kota Tegal. Terima kasih yang sangat luar biasa Pak Wali Kota, dari mulai kita rancang melaksanakan sampai hari ini alhamdulillah beliau konsen, karena yang kemarin awal kita sampaikan bahwa terkait bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu adalah salah satu tujuan dan pengabdian kita bersama, terutama di Kota Tegal. Kita PPH siap untuk menjadi etalase terdepan pelayanan bantuan hukum di Kota Tegal maupun Kota Tegal. Saya sebagai Ketua DPC, karena kebetulan namanya DPC Tegal, jadi kalau orang Tegal kebetulan memang kita bersamai. Jadi Pak Wali, maksudnya kalau mungkin
walaupun saya tinggal di Sulawesi, saya juga tetap ada tinggalnya Mas ya, panit. Jadi mohon izin, kita ini bersama Pak Wali tinggal hidup di kecamatan yang sama. Kita pagi, siang, sore menghirup nafas udara, air yang di tanah yang sama. Itu kami sama-sama dari Bulakamba. Itu dulu sudah kelihatan talentanya. Jadi kalau bisa menjadi wali kota, kemudian sudah 2 periode. Jadi kalau teman-teman juga bisa meyakini kami PPH akan siap melaksanakan kewajiban kami sesuai Undang-Undang Badan Hukum. Jadi di dalam Undang-Undang Badan Hukum tahun nomor 16 tahun 2011 kita akan mengamanati, kita harap PPH itu jadi pelopor. Saya berharap pengurus PPH mampu menerobos batas-batas ketidakadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu secara hukum maupun tidak mampu secara hukum. Saya sangat berharap ini baru kali ini Pak Asidu datang ke Tegal. Jadi pada saat PPH melanjutkan di Pekanbaru, beliau berkesempatan hari ini juga di Tegal hadir lagi. Jadi ini konsentrasi yang luar biasa bagi teman-teman PPH. Pak Cak Nanto juga dari Semarang, dari beliau itu dari kita terbentuk BPC sudah memberikan advice banyak sekali terkait pelaksanaan dan lain-lain. Apalagi sekarang kita mungkin di kota Tegal maupun Kabupaten Tegal sudah ada perda hukum masing-masing. Kita tidak melaksanakan, tidak seperti saya dulu. Kalau dulu saya pro bono beneran Pak. Eranya saya itu dari pengacara tahun 98. So kalau pro bono, baik pro bono beneran. Saya nggak dapat apapun pada saat itu. Itu Pak senior saya itu Pak Edi Protokol tahu persis. Jadi beliau itu dulu yang mengajari saya. Jadi salah satu pengacara dulu nggak ada MOU. Saya itu hanya ditunjuk oleh pengadilan yang Tegal dulu di Slawi untuk melaksanakan bantuan hukum. Ada kalau akhir tahun ada inisiatif dari Bupati. Sekarang alhamdulillah MOU bisa dibangun di setiap pengadilan. Saya juga alhamdulillah ini baru tahun kali ini pengadilan di Kota Tegal sekarang dipegang oleh wakil saya ini Bapak Tabib Banyada. Sekarang pelayan dari Kota Tegal lewat Kapolri dari Al-Sakibri. Saya juga sudah MOU dengan salah satu yang kita MOU Pak Sunarno ini dari Institut Bati Negara Kabupaten Tegal. Jadi kita pelaksanaan PKPA beliau yang memajukan. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan normal. Tinggal teman-teman sekarang apalagi anggota untuk perhati perhubungan Kabupaten Indonesia itu sudah luar biasa. Saya ingin ada bentuk yang jadi pembeda untuk pelaksanaan kita sebagai anggota Indonesia maupun pengurus pusat bantuan hukum untuk semaksimal mungkin kita bekerja untuk melayani seluruh masyarakat di Kota Tegal maupun Kabupaten Tegal. Dan juga siap untuk bersinergi dengan pemerintah kota maupun Kabupaten Tegal untuk menghubungi keadilan. Semoga ke depan PPH bisa mewarnai rancang keadilan di wilayah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa yang tadi ya. Tadi, jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Ketua Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional Berada. Kepada yang terhormat Dr. Suhendra Asiro Barat, SH, ST, MFMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam prana. Yang saya hormati dan tentunya kita banggakan
Budi Yon Supriyono SRMM. Terima kasih Pak dukungannya untuk Pradi. Kemudian Ketua DPC Pradi Tegal, rekan Suskoco Sahih SHMM. Saya ini begitu dapat undangan untuk datang ke sini susah nolaknya. Terus terang padahal saya baru outing kantor. Jadi dari tanggal 15 sampai 20 kami ke Korea, lagi dingin-dinginnya minus di sana. Coba gimana caranya nih mau menolaknya ini? Sebenarnya gampang aja, bisa saja kirim sekretaris, bendahara gitu. Tapi itulah karena semangat pro bono yang hadir, yang di dalam diri saya harapkan juga ada di dalam rekan-rekan semua. Jadi apapun ya sudahlah, saya berangkat. Jadi saya berangkat tadi jam 6 pagi dan nanti juga sore akan kembali lagi. Saya hanya ingin untuk bisa menyampaikan semangat pro bono itu hadir di tempat ini. Kemudian ada Pak Wil yang juga sahabat saya, rekan Sunarto, biasanya panggil Sunarto, Pak Wil Pradi Jawa Tengah. Kemudian ada rekan Raden Azari Setiani, selaku sekretaris DPC Tegal. Tentunya Ketua PBH Pradi Tegal yang baru saja dilantik, rekan Hendra Saputra SHMH, dan seluruh tamu undangan yang hadir. Ada dari Ketua Pengadilan Negeri Tegal, Pengadilan Negeri Selawi, Pengadilan Agama Tegal, Pengadilan Agama Selawi atau yang mewakili, Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Polres Resort Tegal Kota, kemudian Kepolisian Resort Tegal, Kepala Bagian Hukum Menhub Tegal, Dekan Fakultas Universitas Pancasila Tegal, Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Al Negeri, dan seluruh tamu undangan yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan seluruh yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya sangat bersyukur bisa hadir di sini. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Ketua PBH terpilih, PBH itu seperti apa. Kemudian juga yang membawa doa bahwa di PBH ini apa sih yang dicari. Ya. Tentunya sebagai bentuk pengabdian kita menurut Undang-Undang Advokat. Jadi mohon izin Pak Wali, kami yang konsisten organisasi advokat yang menjalankan Undang-Undang Advokat. Makanya kami sering menyampaikan yang namanya original itu cuma satu. Sorry ya, kalau ada yang lain saya merasa berkeberatan. Kenapa? Ya karena buktinya satu-satunya yang masih menjalankan fungsi pro bono itu adalah ya organisasi Pradi di bawah kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan. Itu buktinya. Walaupun kita tahu lahir adanya organisasi advokat macam-macam banyak namanya. Sekarang pun sudah ada namanya Kompasmi, ya, Mobil, saya nggak tahu lagi apa lagi namanya. Segala jenis. Tapi terlepas bagaimana proses rekrutmen mereka, tapi apakah mereka menjalankan fungsi pro bono tersebut? Jelas tidak. Yang masih konsisten menjalankan dari Undang-Undang Advokat, kemudian PP 83 tahun 2008, lahir Pusat Bantuan Hukum tanggal 11 Mei tahun 2009, itu adalah Pradi yang sampai saat ini masih kokoh berdiri ya di bawah kepemimpinan Prof. Otto. Saat ini ada sekitar mungkin 175 cabang ya, PBH Pradi di seluruh Indonesia. Walaupun memberikan bantuan itu pro bono, ya, tapi kualitasnya tidak diragukan. Tetap mengerjakan seolah-olah perkara itu adalah perkara yang bernilai ekonomis. Dan memang disinilah bentuk pengabdian kita. Tadi disebutkan sebagai ladang ibadah. Saya selalu teringat closing statement pada saat Rakornas PBH Pradi di Surabaya dalam sesi dengan materi success story. Jadi ada rekan Ketua PBH Pradi Makassar, rekan
Abdul Ghafur ya, pada saat closing statementnya dia menyampaikan kenapa harus melakukan perkara hukum. Dia katakan, kalau mau berbisnis dengan Tuhan, lakukanlah perkara hukum. Jadi percayalah, tidak akan sia-sia teman-teman yang mau melayani dan mengabdi untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang memerlukan akses ke justice. Saya juga beberapa waktu yang lalu rekan Sunarto juga ikut rapat Mas Sapi ya, kita lagi di Bandung, para Mas Zara yang mengatakan apa wakil ya. Saya tinggalkan agendanya sebagian, hanya karena saya harus ke Cirebon. Ada BIMTEK yang dibuat oleh Korwil Jawa Barat untuk persiapan verifikasi akreditasi. Jadi teman-teman dari Tegal juga, PBH Tegal harus mempersiapkan itu ya, untuk verifikasi akreditasi. Saya hanya ikut sesi pertama saja, dan 6 sore saya langsung ke Cirebon, padahal besoknya ada urusan lagi. Hanya untuk saya bisa menyampaikan kepada teman-teman ketua-ketua PBH se-Jawa Barat mengenai bagaimana rencana verifikasi dan akreditasi itu. Jadi saya yakin teman-teman ini walaupun ya tidak dibayar karena memang murni pro bono. Jadi Pak Wali, kalau pro bono itu adalah murni tidak dibayar karena itu adalah kewajiban advokat. Bahkan ada PP 1 tahun 2010 yang menyampaikan kewajiban pro bono itu minimal 50 jam dalam setahun, walaupun dalam implementasinya agak sulit gitu ya. Kemudian juga ada penambahan fungsi menjadi prodeo, itulah posbaku yang dilantik akan amanah dalam menjalankan tugasnya. Ingatlah, apa yang teman-teman kerjakan nanti tidak akan sia-sia ya, percayalah, invoice-nya tetap nanti akan datang ya. Pasti kalau memberikan bantuan kepada masyarakat yang susah, yang miskin, pasti akan diberkati. Itu sudah hukum alamnya. Jadi lakukanlah dengan tulus, dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya juga mau dulu mau izin Ketua DPC. Jadi kalau saya sebut PBH Pradi, jawabnya maju. Kemudian saya sebut semangat, jawabnya pro bono. Terakhir saya sebut Pradi, jawabnya 3 kali jaya, jaya, jaya. Oke? PBH Pradi, semangat, Pradi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Bapak Wali Kota Tegal kepada Bapak Haji Diriam Supriyono, SMMI di Istana. Kita berikan yang mulia. Saya harus yel dulu ya. Dari tadi kayaknya belum ada bersenyum ya. Harus lebih relax, tapi tetap semangat ya. Jadi tadi yelnya PBH Pradi maju, semangat, Probono, Pradi Jaya ini ya. PBH Pradi semangat, Pradi tepuk tangannya buat kita semua. Sudah pasti jadi pengajar ini kayaknya sukses fee-nya berapa ini kalau saya jadi pengacara, tapi potongannya ada yang potongan pura-pura, ada yang banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Shalom, Om
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam peradi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Dr. Sehendra Asido Huta Barat SEMMMH. Tepuk tangannya buat beliau. Selamat datang di Kota Tegal, Horasbar. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Peradi Jawa Tengah, Bapak Dr. Sunarto SLMH. Tepuk tangannya buat Cak Narto. Yang saya hormati Ketua DPC Peradi Kota Tegal, Pak Sukoco, selaku pembina pengurus pusat bantuan hukum Kota Tegal, dan juga Pak Ibu Pratomo. Yang saya hormati Ketua terpilih Ketua Pusat Bantuan Hukum Bapak Dwi Hendra Saputra SHMH beserta seluruh jajarannya. Tepuk tangannya. Yang saya hormati segenap jajaran Forkopimda Kota Tegal atau yang mewakili, yang saya hormati yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, yang saya hormati yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, yang saya hormati para dekan Fakultas Hukum, Fakultas Sosial Manora, serta Fakultas Syariah dan Usuluddin dari perguruan tinggi di Kota dan Kabupaten Tegal, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari yang berbahagia ini. Kita dapat hadir bersama untuk menyaksikan dan juga mengikuti pelantikan pengurus besar Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Tegal periode 2025 sampai dengan 2028 dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat kebersamaan. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tegal, saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Tegal yang baru saja dilantik. Amanah yang saudara emban hari ini bukanlah amanah yang ringan, melainkan bentuk kepercayaan yang lahir dari dedikasi, integritas, dan rekam jejak saudara-saudara di dunia profesi hukum. Oleh karena itu, amanah ini patut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, komitmen, moral, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati, keberadaan Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Tegal ini memiliki arti yang sangat strategis dalam sistem penegakan hukum dan keadilan di daerah. Pusat Bantuan Hukum bukan sekedar bagian dari struktur organisasi profesi advokat, melainkan merupakan instrumen yang penting dalam mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam posisi lemah secara ekonomi, sosial maupun pengetahuan hukum. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Tentunya harapan kita semua bahwa perihal masalah bantuan hukum ini bukan semata-mata bisa hanya untuk kalangan atas atau menengah, tapi kalangan bawah pun, masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat yang tidak paham hukum, masyarakat yang miskin dan tidak mampu, ini dengan adanya LBH Peradi, saya yakin ini sangat diperlukan
untuk masyarakat khususnya di Kota Tegal. Ini alhamdulillah sudah ada semua. Ya. Para legal justice ini di setiap kelurahan ini pos badan hukum ini sudah ada semua. Bahkan kita mau coba ini ada yang sudah lengkap di setiap RW di mana Kalimantan Wetan ya. Ini kita kepada lurah ya, kita memantau secara langsung real apa saja yang ada di kelurahan. Bahkan kita mempersiapkan ya, ada dana bantuan hukum ya. Ini di tahun kemarin 10 sampai 20 ya, kurang lebih berarti anggarannya 5 juta ya. Jadi kita akan perbanyak lagi sehingga masyarakat yang tidak mampu di Kota Tegal ini bisa diatasi dengan baik. Karena gimana masyarakat ini bisa membayar pengacara ya, kalau tidak ada LBH semacam seperti ini atau pos Bandung yang ada di kelurahan. Kadang masyarakat untuk hidup aja, untuk hidup normal kadang tidak semuanya ya, ini tercukupi masalah kemampuan secara ekonomi. Makanya ini dengan adanya LBH ya, bantuan hukum ya, Peradi ini tentunya turut serta membantu pemerintah ya. Karena lagi-lagi kita melihat ya sangat ironis kalau memberikan bantuan hukum ini karena berkaitan dengan lagi-lagi finansial ya, melihat honor yang besar ya, melihat ya job yang besar ya, melihat ini sukses fee yang besar, ini baru para pengacara ini baru mau menanam. Tapi dengan adanya LBH inilah ya, karena bagaimanapun di mata pengadilan ya, ini setiap warga negara ya, tadi yang sudah disampaikan diatur oleh undang-undang juga, ini harus ada pendampingan dari ini pengacara yang mendampingi masyarakat yang khususnya masyarakat yang tidak mampu. Persoalan hukum yang ada di masyarakat ya, ini pemerintah tentunya memberikan ruang terbuka apa saja yang masyarakat yang secara langsung ini dialami ya. Entah itu bentuk penindasan atau rasa keadilannya ya, tidak berpihak atau masyarakat yang dirugikan ya, perihal apapun ya, dimulai dari ya, di dalam rumah tangga ya. Ada kejadian banyak ya, tindakan kekerasan, asusila ya, ada diperlukan juga ya, untuk konsultasi. Kadang konseling itu penting Bapak dan Ibu sekalian. Kadang ketika tidak kita menyiapkan konseling, apa yang dialami ya, jadi kadang untuk mengutarakan menyampaikan itu kadang masyarakat hal itu menjadi takut, entah itu ancaman ya. Ini sering dialami oleh masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu, tetangga atau luar kota atau penyangga dari daerah sebelah ya, ini tidak lagi persoalan-persoalan hukum ini menjadi kendala masyarakat yang tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penegakan hukum. Ini tentunya kita lepas dari prinsip keadilan sosial, hukum harus mampu menjadi pelindung bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang, status sosial maupun kemampuan ekonomi. Oleh karena itu saya memandang bahwa pusat bantuan hukum ini memiliki peran moral yang sangat mulia, yakni memastikan bahwa hukum benar-benar hadir untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang mampu. Dan kalau lihat wajah-wajahnya ini, saya yakin ini pengacara-pengacara yang sangat profesional. Ketika
Tapi saya berharap ini sekedar gion saja. Jadi jangan perihal Wonogiri, warisan, urusnya semua, perceraian semua. Tapi ada hal lain ya, yang memang harus ya, masyarakat yang tidak mampu ini harus dipikirkan ya, ada panggilan jiwa untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus yang baru dilantik. Ini masa bakti ya, 3 tahun, ini waktu yang sangat pendek, 3 tahun bukan 5 tahun ya, ini saya ingin melihat kiprahnya ya, saya ingin dia menjadi mitra pemerintah ya. Nanti ini ada badan hukum, nanti ketika ada kendala di kelurahan ya, ini alamatnya rata-rata Kota Tegal sama daerah yang lain. Saya ingin minta datanya nanti yang tinggal di kelurahan-kelurahan yang ada di ya, nanti biar Pak ini dikenali dengan Pak ini dengan Bapak Ibu Lurah yang di masing-masing daerahnya yang alamatnya lebih mudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun. Jawabnya ya Un. Jalan-jalan ke Kota Medan, singgah sebentar membeli ikan. Ikan apa kain Pak? Ulangi ya. Singgah sebentar membeli kain. Tegakkan hukum demi keadilan. Bantu sesama tanpa pamrih lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Berani, berani. Kalau disediakannya Pak Wali masih ada di tempat, selanjutnya menyerahkan pangkat kepada Bapak Suswojo. Mohon kesediaannya untuk memberikan pangkat kepada Bapak Wali Kota Tegal. Terima kasih sekali lagi, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wali. Selaku Dewan Penasehat. Disampaikan terima kasih. Lanjutkan dengan close bersama. Acara pelatihan pengurus pusat ekonomi Deputi Pendidikan periode 2025-2028. Baik, kita bersama menyanyikan. Ready?
dongkap Indonesia, maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan.